Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat berjumpa, ya, pada siang hari ini dalam kelas fikih, ya, fikih wadi. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang al-ghuslu. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu taharah, apa itu wudu. Sekarang kita akan bahas tentang al-ghuslu, mandi. Ta'rifuhu, pengertian daripada al-ghuslu, ya. Apa sih yang dimaksud dengan mandi di dalam istilah ilmu fikih? Al-ghuslu, mandi adalah huwa sayalanul ma, yaitu mengalirkan air, ya, sayalanul ma, mengalirkan air ala jami'il badan, ke seluruh tubuh, biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Itu, ya, jadi yang dinamakan mandi itu mengalirkan air, ya, mulai dari kepala atas sampai ujung kaki itu kita siram dengan air, tapi dengan niat khusus. Kalau cuma mandi biasa itu tidak disebut dengan mandi di dalam ilmu fikih, ya. Jadi mandi dan ada niatnya. Apakah mandi itu untuk mandi wajib atau mandi sunnah? Wa katsirun minat talamid, dan banyak dari santri, murid-murid, yagtasiluna, mereka mandi sobahan pada pagi hari, au masaan, atau sore hari, litanzifi ajsamihim, untuk membersihkan tubuh-tubuh mereka. Walakinna hadzal ghusl, tapi mandi ini laisa biwajib, bukan mandi wajib, bukan mandi yang diwajibkan. Wa hunaka ghuslun wajib, dan di sana terdapat yang namanya mandi wajib. Wa huwa, yaitu idza wujidat al asya, apabila terdapat sesuatu yang menyebabkan wajib mandi. Dalilu masyru'iyatihi, dalil daripada mandi ini qauluhu ta'ala, pernyataan Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattaharu, apabila kalian dalam keadaan junub, fattaharu, maka sucikanlah diri kalian. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Selanjutnya al-asya al-mujibat lil ghusli, ya, sesuatu yang mewajibkan kita mandi. Di sini disebutkan ada 6 hal yang menyebabkan kita wajib mandi. Yang pertama al-jima', ya, jima', ya, berhubungan badan antara suami istri, wa hadza lizaujain, ya, berjima'. Intinya apabila sudah bertemu dua khitan antara laki-laki dan perempuan, ya, itu sudah diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan yang namanya mandi. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani, wa hadza liman yablugh umruhu, dan ini dikhususkan bagi orang yang umurnya sudah 15 tahun, ya, 15 sanah, ya. Kalau orang sudah mencapai umurnya 15 tahun, maka sudah dikatakan balik. Takriban, kira-kira 15 tahun, takriban, saun kana rajulan, sama aja laki-laki, au imro'ah, atau perempuan. Wa yusamma hadzani, dan kedua ini, yaitu jima' dan keluarnya mani ini, disebut wa yusamma hadzani as-sababani al-janabah, ya. Jadi ketika kita berjima' atau suami istri berjima' atau keluar mani, laki-laki, baik itu laki-laki dan perempuan, maka disebutkan dia dalam keadaan berjunub atau al-janabah. Wa syakhsu alladhi yatalabbas bi ahadi hadzain as-sababain yusamma al-junub, ya. Dan orang yang yatalabbas bi ahadi hadaini, talabbas artinya memakai, ya. Tapi di sini lebih tepatnya arti talabbas itu adalah orang yang terkena sebab ini atau yang melakukan kedua hal ini, maka orang itu disebut dengan orang yang junub, orang dalam keadaan berjunub. Yang ketiga al-haid. Haid, ya, haid itu artinya
ay ad-damu al-kharid, darah yang keluar, min imra'ah, dari perempuan, kulla syahrin, setiap bulan, ala wajhi sihah, ya, dalam keadaan sehat. Jadi bukan darah istihadah. Darah haid itu darah bulanan yang rutin keluar dari perempuan, yaitu disebut dengan darah haid. Yang keempat, an-nifas, wa huwa dam al-kharid aqibal wiladah, yaitu darah nifas, ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi orang tua kita, ibu kita ketika melahirkan, mereka mengeluarkan darah. Nah, darah itu disebut dengan darah nifas. Jadi kalau sudah selesai haid, sudah selesai nifas, itu wajib bagi perempuan itu mandi. Yang kelima, al-wiladah, lahir, ya. Jadi melahirkan itu adalah salah satu penyebab diwajibkan mandi. Wa hadits salasah, dan ketiga hal ini yaitu haid, nifas, dan al-wiladah, takhussu bil mar'ah al-balighah, dikhususkan bagi perempuan yang sudah balik, ya, perempuan yang sudah sampai umur. As-sadis, yang keenam dari penyebab mandi ini adalah al-maut, yaitu mati, ya. Wa yashtariku fihi ar-rajul wal mar'ah, yang mana di dalam mati ini semua orang pasti merasakan mati, ya, baik perempuan, ya. Yashtarik, berserikat di dalamnya, ar-rajul, laki-laki maupun perempuan. Jadi yang menyebabkan mandi itu intisarinya ada 6. Pertama, jima, berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan, keluarnya mani, baik karena mimpi atau karena disengaja, ya, itu wajib mandi. Yang ketiga, haid, keluar darah bagi perempuan setiap bulan, an-nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, al-wiladah, karena melahirkan. Kemudian yang keenam, yang penyebab daripada mandi itulah al-maut, orang meninggal, ya, orang meninggal itu wajib mandi. Wa man hadatsa lahu sababun min hadhil asbab yajibu alaihi al-ghusl, siapa saja yang terkena baginya ke 6 sebab ini, maka wajib bagi mereka mandi. Furuduhu, wajib daripada mandi. Wajib mandi itu artinya rukun-rukun mandi. Artinya kalau ketika kita sudah terkena hal-hal yang menyebabkan kita wajib mandi, maka mandi wajib itu ada 3 rukunnya. Kalau tidak kita lakukan ketiga rukun ini, maka mandi itu tidak sah, ya, tidak sah mandi kita itu. Arafta kaifatal ghusl, kamu sudah mengetahui tata cara mandi. Wal an, sekarang, yajibu alaika, wajib atas kamu, ma'rifatu, mengetahui, furudihi wa sunanihi, ya, wajib-wajib mandi dan sunnah-sunnahnya. Wa furudul ghusli thalathatu asya, rukun atau kewajiban mandi itu ada 3 hal. Yang pertama, niyatu raf'il hadatsil akbar inda awali ma yughsal, niat rafa, untuk menghilangkan hadas akbar, hadas besar, inda awali ma yughsal, ketika mau mandi. Jadi pasang niat dulu. Kalau kita mandi itu niatnya untuk menghilangkan hadas besar, ya. Kalau kita misalnya keluar mani, misalnya habis tidur dia mimpi kemudian keluar mani, maka niatnya adalah membersihkan diri dari junub. Kalau perempuan yang sudah balik, ketika sudah selesai masa haidnya, dia niat untuk membersihkan diri dari darah haidnya. Begitu selanjutnya, ya. Kemudian yang kedua, rukun daripada mandi ini, izalatu ma yujad alal badan minan najasah qabla al-igtisal. Izalah, menghilangkan ma yujad, apa saja yang didapatkan, alal badan, di tubuh kita ini, minan najasah. Jadi sebelum mandi, bersihkan terlebih dahulu najis-najis yang ada menempel di badan kita, ya, mungkin cipratan kencing misalnya terkena kaki, gitu, ya, atau mazi misalnya. Kalau itu masih ada di tubuh kita, kita bersihkan dulu semuanya, kemudian baru kita mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah isolul ma, menyampaikan air, ila ammati sya'r, ke seluruh kepala, wal bashar, ya, dari seluruh rambut-rambut, wal basyarah, dan kulit, ya. Jadi ketika mandi itu kulit-kulit dalam tubuh, dalam diri kita harus terkena semua.
Tidak boleh ada satupun kulit kita, bahkan rambut bulu-bulu kita ini yang tidak dibasahi oleh yang namanya air. Ini adalah 3 rukun mandi. Jadi adik-adik ketika mau mandi wajib nantinya, ini diperhatikan ketiga hal ini ya. Jangan lupa niatnya untuk menghilangkan hadas, kemudian bersihkan dulu diri dari semua kotoran-kotoran yang menempel, najis-najis. Yang ketiga, sampaikan seluruh air ke seluruh anggota tubuh kita, baik itu bulu-bulu rambut, kemudian kulit-kulit kita. Kemudian sunnah daripada ghusl ini, sunnahnya itu ada sittatu asya. Ada 6 sunnah mandi. Yang pertama at-tasmiyah, ya, baca bismillah. Tapi jangan bismillahnya dibesar-besarkan ya, bacanya di kamar mandi. Cukup dalam hati atau cukup dengan menggerakkan bibir kita ketika mengucapkan bismillah. At-tasmiyah artinya bismillah. Yang kedua al-wudu qabla al-ghusl. Sebelum mandi kita wudhu terlebih dahulu, ya. Setelah kita bersihkan najisnya tadi dari tubuh kita, kemudian kita wudhu seperti wudhunya mau sholat, ya, baru diguyurkan airnya. Yang ketiga adalku, memijat-mijat, ay imrarul yad alal jasad, atau memijat-mijat tangan kita, memijat-mijat tubuh kita ya, mengkusuk-kusuk gitu ya. Ketika kita mandi dengan sabun itu dikusuk-kusuk badan semuanya. Itu arti adalku. Al-mualah ini artinya adalah berkesinambungan. Jangan mandi satu gayung habis itu dah kita biarkan dulu sampai air itu kering ya. Harus berurutan sampai selesai mandinya ya. Kemudian yang kelima taqdimul jihatil yumna alal yusra. Mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Yang keenam as-satru fil khalwah. Ya, wa amma fi ghairi khalwah fa yajibu as-satr. Menutup aurat kita dalam keadaan sendiri. Ketika kita mandi sendiri itu disunahkan untuk menutup aurat kita. Wa amma fi ghairi khalwah, atau kalau seandainya kita mandinya bareng-bareng, misalnya kita mandi di kamar mandi umum atau mandi di kolam renang, mandi di luar misalnya, fa yajibu as-satr. Maka wajib bagi kita itu menutup aurat gitu ya. Tidak boleh buka-bukaan di depan orang. Mana batas aurat laki-laki? Batas aurat laki-laki dari pusar sampai dengkul. Jadi kalau antum mau mandi misalnya di kolam renang, tutup ya, mulai dari pusat sampai dengkul. Kalau perempuan mana auratnya semua tubuh ya, selain telapak tangan dan wajah. Al-aghsal al-masnunah, mandi-mandi yang disunnahkan. Jadi Ustaz singkat aja, mandi-mandi yang disunnahkan itu di dalam kitab ini ada 9. Sebelum sholat Jumat, sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian sebelum sholat istisqa, yang keempat sebelum sholat gerhana bulan, yang kelima sebelum sholat gerhana matahari, yang keenam qabla al-ihram bil hajj awil umrah, sebelum melaksanakan ihram ya, sebelum kita memakai pakaian putih atau pasang niat ketika haji atau umrah. Ba'da ghaslil mayat, setelah kita memandikan mayat. Ba'da islamil kafir, setelah orang kafir masuk Islam. Dan yang ke-9 setelah al-ifaqah, ba'da al-ifaqah min igma'in aw junun, setelah kita tersadar dari yang namanya pingsan dan gila ya. Jadi kalau kita punya penyakit sering pingsan, disunahkan setelah pingsan kita mandi. Atau kita punya penyakit gila misalnya ya, kadang-kadang tergila-gila kita ya. Arti gila itu hilang akal ya, nggak sadarkan diri. Ya seperti orang gila gitu ya. Nah kalau kita sudah sadar dari kegilaan kita, disunahkan mandi sunnah. Kemudian hikmah. Nah di sini hikmahnya sangat panjang, jadi diringkas saja. Hikmah daripada mandi ini ada 3. Yang pertama al-muhafazah ala nazafati wasihah, menjaga kesehatan dan kebersihan, atau menjaga an-nazafah, menjaga kebersihan diri dan kesehatan badan kita ya. Yang kedua iltiqaul insan bi ikhwanihi muslim ghairu qadirin, ketika berjumpa dengan temannya, dengan manusia ya. Iltiqaul insan, ketika manusia itu berjumpa atau orang itu jumpa bi ikhwanihi, dengan saudara-saudaranya yang muslim, ghairu qadirin, dia itu tidak mengganggu
ya kita kebayang ya kalau ada orang misalnya bau keteknya misalnya gitu ya, atau kurang bersih, busuk badannya. Nah, ketika datang mendekat ke kita itu kan sangat menyakiti orang yang menciumnya. Makanya dengan kita mandi, ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang muslim, saudara muslim itu tidak tersakiti dengan bau badan kita. Makanya disunahkan, atau itu hikmah daripada diperintahkannya mandi. Kemudian yang ketiga itu tordul khumul wal kasal, ya, mengusir semua rasa malas, rasa mager ya, atau rasa ketidaksemangatan. Al-khumul itu rasa tidak semangat, itu dihilangkan dengan mandi. Nah, jadi santri, adik-adik semuanya, kalau sudah merasa badan itu capek, lemah, nggak semangat, malas-malasan, silakan mandi. Jangan-jangan kita itu sedang didekap sama syaitannya, sehingga kita dibuat malas sama dia. Kalau kita mandi, insya Allah gangguan-gangguan itu akan hilang. Ini hikmahnya. Kemudian yang terakhir, ma yahrumu bisababil janabah. Apa saja yang diharamkan karena janabah atau karena orang yang berhadas besar. Apa yang diharamkan bagi mereka? Atau kita juga ya, kalau kita misalnya dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas besar, maka diharamkan bagi kita itu 5 hal. Pertama, as-shalah, enggak boleh salat dalam keadaan berhadas. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga, mashul mushaf wa hamluhu, memegang mushaf dan menyentuhnya. Mashu itu artinya menyentuh Quran, wa hamluhu dan membawanya. Yang keempat, at-tawab bil Ka'bah, bertawab di Ka'bah. Al-mukthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Tentunya ini mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi terkhusus bagi perempuan yang haid dan dia itu menghafal Quran, ya, bagi perempuan yang haid tapi dia menghafal Quran, gimana itu Ustaz? Pertanyaannya ya, kita kan haid, kita nggak mau menghafal Quran, kan nggak boleh baca Quran, nggak boleh menyentuh Al-Quran. Itu gimana solusinya? Nah, solusinya itu ada di pendapat Imam Malik. Dia khususkan bagi para penghafal Quran biar tidak lupa hafalan Qurannya, maka diperbolehkan membaca Al-Quran dan jangan menyentuhnya. Baik, demikianlah materi kita tentang Al-Ghuslu ini ya. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Silahkan diulang-ulang ini materinya tentang Al-Ghuslu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan atau masalah-masalah yang kurang dipahami tentang materi ini, silakan japri wali kelasnya masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan Ustaz akan jawab. Demikian pelajaran kita siang ini. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.